Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, kepada Pak Direktur GTK Muhammad Zian yang saya hormati, Pak Anies Maskur, Kasubdit Bina MA MAK, dan Koordinator Komponen Tugas yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, admin KKGTK, Ketua Kelompok Kerja, dan Bapak Ibu yang hadir dan menyaksikan pada live streaming sosialisasi bantuan tahap 3 2022 yang berbahagia. Dan tidak lupa yang berbahagia Mas Adib Zainal Fanani yang menyertai saya untuk mensosialisasikan pencairan tahap 3, persyaratan dan timeline-nya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita telah mulai mencairkan tahap 1 dan tahap 2 pada 27 Oktober. Dan sekarang kita akan mencairkan pada tahap 3 yang insya Allah bisa mulai ditarik dananya pada tanggal 25 November. Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi syarat bagi pencairan kita kali ini? Izinkan saya untuk menayangkan PowerPoint agar saya bisa mudah menjelaskan syarat pencairan tahap 3. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya dari segi persyaratan tidak berbeda dengan persyaratan yang pernah kita sosialisasikan pada penarikan bantuan tahap 1 dan tahap 2. Hanya waktunya saja yang berbeda karena penetapannya juga berbeda. Tahap 3 ini penetapan kelompok kerja sebagai penerima bantuan melalui SK PPK itu tanggal 28 Oktober. Dan baru sekarang kita bisa mensosialisasikan ini karena proses yang cukup panjang untuk menyiapkan pencairan ini. Bapak Ibu sekalian, saya mulai saja yang menjadi persyaratan bagi kelompok kerja untuk bisa menarik dananya. Yang pertama, kelompok kerja harus membawa fotokopi nomor NPWP atas nama penerima bantuan dan menunjukkan dokumen aslinya. Dalam hal kelompok kerja belum memiliki NPWP, nanti ketua yang datang ke KCP Bank Penyalur, Bank Mandiri dalam hal ini, akan menyampaikan surat pernyataan tidak memiliki NPWP. Nah, surat pernyataan ini tinggal diunduh di aplikasi KKGTK. Nanti Pak Adib akan menjelaskan bagaimana mengunduh surat pernyataan tidak memiliki NPWP. Yang B, dalam hal terdapat perbedaan antara NPWP dengan nama kelompok kerja pada SK, nanti ketua kelompok kerja yang datang ke bank untuk mencairkan akan membuat pernyataan terkait hal tersebut yang formulirnya disediakan oleh Bank Mandiri. Jadi Bapak Ibu baik yang punya NPWP, yang tidak punya NPWP, yang nama NPWP-nya berbeda dengan SK, Bapak Ibu tetap bisa mencairkan. Kalau punya NPWP, Bapak Ibu harus membawa NPWP, fotokopi NPWP dan menunjukkan aslinya.
Syarat yang kedua, Bapak Ibu harus membawa SK penetapan kepengurusan dan keanggotaan kelompok kerja yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Kalau Pokjanya Pokja Kabupaten Kota, dan SK yang dikeluarkan oleh Kakanwil jika Pokjanya adalah Pokja Provinsi. Atau Pokja yang ADART-nya didaftarkan di akte notaris. Bapak Ibu sekalian, syarat ketiga, surat asli kuasa seluruh pengurus penerima bantuan yang ditandatangani oleh semua pengurusnya. Ini juga tinggal diunduh di aplikasi. Nanti bagian ini akan dijelaskan oleh Pak Adib karena ada penyesuaian. Tidak semua kelompok kerja jumlah pengurusnya sama. Ada penyesuaian. Yang keempat, asli surat pernyataan terkait dengan aktivasi penarikan dan pengelolaan rekening. Ini juga bisa diunduh di aplikasi. Kemudian surat keterangan penerima bantuan. Ini juga diunduh di aplikasi. Yang keenam, foto KTP dari ketua kelompok kerja yang mengambil dananya. Kemudian ada nomor person in charge. Ini juga nomornya ketua kelompok kerja. Jadi sekali lagi kenapa semuanya adalah ketua kelompok kerja? Karena yang bisa menarik dana bantuan di bank penyalur hanya ketua kelompok kerja. Tidak bisa diwakilkan. Itu bagian dari kesepakatan kita dengan pihak Bank Mandiri. Nomor 8, surat kuasa yang ditandatangani oleh ketua kelompok kerja atau ketua penerima bantuan disertai dengan materai di atas materai 10.000 yang berstempel yang disediakan oleh Bank Mandiri. Jadi yang nomor 8 ini formulirnya disediakan oleh Bank Mandiri. Kemudian yang 9, formulir pembukaan rekening juga disediakan oleh Bank Mandiri. Jadi Bank Mandiri menyediakan 3 jenis formulir. Formulir nomor 8, yaitu surat kuasa kepada Bank Mandiri. Formulir nomor 9 itu, pembukaan rekening. Dan formulir bila nama NPWP-nya berbeda dengan yang ada di SK. Jadi 3 formulir disiapkan oleh Bank Mandiri, 4 formulir diunduh di aplikasi. Sisanya adalah KTP dan kemudian nomor HP, person in charge. Jadi persyaratannya ada 9 ini. Kalau Bapak Ibu membawa persyaratan 9 ini, insya Allah akan dilayani dalam menarik dana. Saya berharap persyaratan-persyaratan ini dipenuhi supaya tidak bolak-balik ke bank penyalur. Yang perlu kami tambahkan dan menjadi perhatian, surat kuasa pengurus itu nanti rangkap 2 untuk pengurus sendiri dan diserahkan ke bank. Kemudian kepengurusan dokumen SK yang Bapak Ibu bawa ke bank yang dalam bentuk hard copy harus sama dengan yang diunggah di dalam sistem supaya tidak bolak-balik. Jadi cek dulu apakah dokumen hard copy yang Bapak Ibu bawa ke bank itu sudah sama dengan yang ada di sistem kita atau belum, sistem KKGTK maksudnya. Terkait nama, terkait kepengurusan dan lain sebagainya. Gitu. Beberapa pengalaman kalau pengurusnya berubah, berbeda antara yang di sistem dengan yang di hard copy, akan dikembalikan oleh Bank Mandiri supaya sesuai. Oleh karena itu cek dulu sebelum datang ke bank. Nah yang ketiga,
silakan unduh dokumen persyaratan di aplikasi mendekati pencairan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu besok mau mencairkan, silahkan unduh persyaratan dokumen yang di aplikasi. Karena di dalam dokumen yang kita siapkan di aplikasi, itu tercantum tanggal kapan diunduh. Jadi kalau Bapak Ibu mengunduhnya hari ini dan baru 15 hari mendatang datang ke bank, jaraknya terlalu jauh antara dokumen, tanggal dokumen dengan pencairan. Jadi sebaiknya kalau berniat mencairkan hari Jumat ini, hari pertama pencairan, tanggal 25, Bapak Ibu bisa unduh hari ini atau besok. Gitu. Nah yang terakhir, bawa stempel, kemudian materai sesuai dengan kebutuhan, setidak-tidaknya lebihkan 2. Jadi Bapak Ibu bawa materai, lebihkan 2 apabila ada hal-hal lain yang perlu ditandatangani di atas materai. Gitu. Nah yang terakhir yang perlu kami sampaikan bahwa pencairan bantuan atau penarikan bantuan untuk tahap 3 ini cukup panjang. Tanggal 25 November itu hari Jumat dan sampai tanggal 25 Desember. Yang perlu kami tekankan, sebaiknya Bapak Ibu cairkan lebih awal, jangan sampai mendekati tenggat berakhir pencairan, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu diwajibkan mencairkan bagi kelompok kerja yang sudah ditetapkan. Jadi yang sudah ditetapkan, jangan sampai mundur dan tidak mencairkan dana bantuannya. Yang terakhir ini pesan dari Pak Direktur GTK Muhammad Zain. Jadi kelompok kerja yang telah ditetapkan diwajibkan untuk menarik dananya, tidak boleh mundur. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada segala kekurangan. Selebihnya kami serahkan kepada Pak Adib Zainal Fanani yang akan menjelaskan bagaimana mengunduh dokumen persyaratan pencairan di aplikasi KGTK. Kepada Pak Adib, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Maduwin Samin atas arahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah amma ba'd. Yang kami hormati Direktur GTK Madrasah Muhammad Zain, yang kami hormati Koordinator Komponen 3 Pak Anies Maskur, yang kami hormati Konsultan Komponen 3 Pak Maduwin Samin. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami bisa melakukan sosialisasi untuk pencairan bantuan kelompok kerja tahap 3. Ada beberapa langkah yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu sekalian untuk pekerja penerima bantuan. Yang pertama adalah masuk ke dalam aplikasi KKGTK Madrasah, di mana untuk user dan password itu sudah diberikan ya saat pengajuan proposal. Nah di sebelah kiri ini ada beberapa menu, ada dashboard, kemudian data referensi, pengajuan proposal, laporan Pokja dan SK Pokja. Nah silakan Bapak Ibu sekalian klik menu pengajuan proposal. Langkah selanjutnya adalah pilih program yang ditetapkan sebagai penerima bantuan. Karena ini tahap 3, maka pilih yang program bantuan REP MKR tahap 3 tahun 2022. Kita klik. Nah, sebelah kanan di tindakan ini akan ada beberapa unduhan yang seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Makin. Ada surat keterangan atau download keterangan bantuan, kemudian download kuasa pengurus pada Ketua Pokja, kemudian download surat pernyataan aktivasi, dan terakhir adalah surat pernyataan tidak punya NPWP. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, nanti sebagian berkas yang dibawa ke bank untuk pencairan dan aktivasi dan pencairan, yang pertama adalah unduh keterangan bantuan. Jadi tombol ini kalau kita klik nanti akan terunduh secara otomatis. Ini adalah surat keterangan bantuan.
Nah, seperti ini tampilannya. Di sini ada nama kelompok kerja. Terus kemudian di bawah sini ada informasi terkait dengan nama kelompok kerja, kemudian nomor SK, kemudian nomor registrasi, kemudian NPWP kelompok kerja, alamat, kode pos, nomor rekening, bank, dan cabang bank, kemudian nama ketua kelompok kerja, dan NIK atau NIK ketua. Nah, biasanya yang kami temukan untuk baik tahap 1 maupun tahap 2, itu kendalanya adalah di nomor NIK ini. Ada perbedaan antara di KTP asli dengan di aplikasi ini. Nah, itu saran saya, silakan perbaiki melalui akun simpatikanya masing-masing. Karena NIK ketua Pokja ini kami ambil datanya dari data simpatika. Gitu. Kalau data simpatikanya kurang tepat, ya pasti di sini juga akan kurang tepat. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh kelompok kerja penerima bantuan tahap 3. Nah, di bawah sini itu adalah tanggal unduhnya. Nah, karena ini hari ini tanggal 23 November tahun 2022 jam 11.31 detik ke 25. Ini adalah surat keterangan bantuan. Ini adalah salah satu berkas atau file yang akan dibawa saat aktivasi dan pencairan di bank. Nah, terkait dengan alamat ini, alamat Pokja ini adalah alamat yang dimasukkan oleh admin Kapko ke dalam aplikasi KK3 Madrasah. Ini yang pertama, surat penerima bantuan. Kemudian yang kedua adalah surat kuasa pengurus kepada ketua Pokja. Kita unduh dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini yang perlu diisi adalah yang pertama, nomor 1, 2, 3, 4. Nah, terkait dengan nomor ini, itu sesuaikan dengan jumlah pengurus kelompok kerjanya. Kalau Bapak Ibu tidak mengetahui berapa jumlah pengurusnya, silahkan kembali ke sini, ada menu di SK Pokja. Nah, ini adalah jumlah personil kelompok kerja. Nanti yang tanda tangan di sini, yang pertama, di sini adalah jabatannya sekretaris. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah bendahara. Kemudian yang ketiga itu adalah kepala bidang. Ini harusnya ada kepala bidang jabatannya. Ternyata di sini hanya ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Nah, nanti itu silakan konsultasikan dengan admin kabupaten kota. Ya, harusnya di sini ada kepala kepala bagian. Ya, jadi nanti di sini disesuaikan. Kalau memang di sininya atau di SK PDF-nya atau SK aslinya hanya ketua, sekretaris, dan bendahara saja, berarti yang tanda tangan di sini itu juga sama, hanya ketua, sekretaris, dan bendahara. Gitu, sesuai dengan SK hard copy-nya. Tapi kalau di SK hard copy-nya itu ada kepala bagian ini silahkan di sini juga ditulis. Ya. Gitu. Terus kemudian di sini diisi oleh nama ketuanya. Yang bagian di sini nih, ini ketua kelompok kerja. Ya. Kemudian selanjutnya untuk tanda tangan, nah nanti silakan Bapak Ibu koordinasikan dengan pihak bank. Kalau kemarin ada wilayah tertentu yang satu materai itu bisa digunakan oleh 4 orang, gitu. Jadi di sini tanda tangannya, nah di sini materai tanda tangan. Yang penting semateri itu kena oleh tanda tangan 4 orang, 4 personil, itu juga boleh. Makanya nanti Bapak Ibu silakan koordinasi dengan bank, gitu. Apakah harus satu-satu atau bisa satu materi untuk 2 orang, gitu. Kalau kemarin saya dapat laporan satu materi itu bisa untuk 4 tanda tangan, gitu. Asalkan kena semua yang 4 orang itu. Itu adalah dokumen kedua yang diunduh atau yang harus didownload oleh kelompok kerja saat proses aktivasi dan pencairan. Selanjutnya adalah surat pernyataan aktivasi. Ya. Berkas yang harus diunduh adalah surat pernyataan aktivasi. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Ini semua sudah otomatis by system. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian tinggal download, kemudian kasih materi dan tanda tangan. Ya, di sini. Ini untuk surat yang pernyataan aktivasi rekening. Kemudian selanjutnya adalah
terkait dengan surat pernyataan tidak memiliki NPWP. Nah, kemarin kami temukan ada beberapa satu nomor NPWP itu digunakan oleh 2 kelompok kerja. Gitu. Nah, karena kami tidak punya data terkait dengan punya siapa NPWP itu punya siapa validnya, gitu kan. Akhirnya buatlah seperti ini. Tuh. Jadi ini adalah surat pernyataan tidak memiliki NPWP. Terus kemudian pastikan nomor NIK-nya sudah sesuai. Kalau tidak sesuai, cross check kembali datanya di Simpatika, ya. Nanti kalau sudah hubungi atau bisa disampaikan ke admin Kapko. Nanti admin Kapko akan disampaikan ke admin provinsi, dari admin provinsi akan disampaikan ke admin pusat. Dan nanti dari admin pusat akan disampaikan ke tim pengembang terkait dengan update data NIK ini, karena ada ketidaksamaan antara NIK di aplikasi dengan NIK yang di KTP aslinya. Ya, ini surat pernyataan tidak memiliki NPWP. Nah, Bapak Ibu sekalian, file ini PDF bentuknya dan itu bisa bisa diubah ke dalam dokumen, khususnya untuk yang surat kuasa, ya. Nah, caranya adalah kita bisa menggunakan klik kanan, kemudian open with. Nah, ini sudah berubah belum ya, ini tampilannya yang Word. Nah, jadi nanti di sini silakan namanya siapa. Halo Mas Adib, nggak ada suaranya? Ya, ini untuk edit ini Mas, surat kuasa ini Mas. Ya. Oke, jadi nanti bisa diubah yang PDF-nya ke versi Word, ya. Jadi nanti ini silakan disesuaikan. Nah, ini kan ada perbedaan antara surat kuasa pengurus yang ini 4, yang di atasnya ini, sedangkan di bawah ini ada 6 ya. Nah, ini. Itu nanti di sini disesuaikan saja, ya. Jadi yang pengurusnya siapa saja, terus kemudian yang tanda tangan juga harus sama. Kalau di sini ada 4, ya, kalau di sini ada 4 berarti di sini juga yang tanda tangan 4 orang. Kalau di sini ada 6, ya di sini ada 6 yang pengurusnya, di bawahnya juga sama, itu yang tanda tangan adalah 6. Oke, baik, saya kembali lagi ke aplikasi. Ya, mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Makian. Terima kasih Pak Adib Zainal Fanani atas penjelasannya. Beberapa hal terkait dengan penjelasan untuk mengunduh dokumen di sistem nanti Bapak Ibu bisa tanyakan. Tapi sebelum itu kita persilakan dulu Pak Anis Maskur selaku Koordinator Komponen 3 dan Kasubdit Bina MAMAK untuk menyapa kita semua dan memberikan semangat bagi kita untuk merealisasi bantuan ini agar lebih berkualitas. Kepada Pak Anis Maskur, waktu dan tempat kami persilakan.
Terima kasih Pak Makinuddin Samin, konsultan bantuan pada Project MEG. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Waalaikumsalam. alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama, saya menyampaikan permohonan maaf karena tadi pas jam itu lagi rame-ramenya sesi, jadi tidak bisa meninggalkan forum. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih tetap bisa bertatap muka meskipun dibatasi dalam ruang melalui Zoom. Mudah-mudahan para guru selaku anggota ataupun pengurus Pokja, baik KKG maupun MGMP, senantiasa diberi kesehatan dan senantiasa penuh semangat dalam melakukan tugas dan fungsinya. Salawat setelah salam, tak lupa semoga senantiasa tercurahkan ke hadrat Muhammad SAW dan kita sama-sama bersalawat kepadanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah bagi kita semua untuk mendapatkan barokah dan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru, pengurus Pokja, KKG maupun MGMP dan para konsultan yang saya banggakan. Saya pertama merasa bahagia dan bangga karena akhirnya bantuan tahap ketiga ini bisa kita penuhi, meskipun juga belum 100%, tapi ini sudah mampu memanfaatkan anggaran yang tersedia, yang mana negara menyediakan untuk para guru dan guru mampu mengaksesnya. Ini satu yang membahagiakan dan juga patut kita syukuri bersama. Yang kedua, di level selanjutnya adalah karena ini adalah bantuan yang diperuntukkan untuk kelompok kerja dalam meningkatkan kompetensi guru atau tendik di lingkungannya, maka kami tentunya sebagai pihak yang juga mengurusi para guru berharap sekali agar dana ini bisa dioptimalkan. Tidak hanya sekedar kita mendapatkan bantuan, tapi memang bantuan itu betul-betul mensupport kita semua dalam meningkatkan kompetensinya. Kita tahu guru ini serba atau sebagian besar dari guru kalau lihat dari anggap slip gaji atau gajinya itu tidak begitu besar, tapi cukuplah kira-kira. Nah, agar dalam peningkatan kompetensinya tidak sampai mengorbankan keuangannya, maka kemudian bantuan ini diberikan kepada guru untuk peningkatan kompetensi tersebut meskipun melalui Pokja. Nah, Pokja sudah menyusun anggaran dan program sedemikian rupa. Silahkan untuk dilaksanakan sesuai dengan desainnya. Boleh melakukan modifikasi-modifikasi, yang penting untuk kemanfaatan guru, yang penting untuk kemanfaatan bersama, dan itu nanti akan menyokong peningkatan kualitas pendidikan pada madrasah. Silahkan, memang di dalam pedoman yang disusun dan juga diedarkan ketika sebagai bahan penyusunan proposal, kan sudah ada ruang-ruang belanja tertentu yang itu harus dipatuhi oleh Pokja. Nah, kemudian ketika sudah bantuan sudah cair, kita diminta untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan rancangan itu. Nah, kita berharap sekali lagi itu bisa dioptimalkan, syukur-syukur bisa melampaui. Misalkan begini, melampaui itu maksudnya gini. Kalau di dalam pedoman barangkali atau di proposal barangkali hanya dipergunakan untuk 7 atau 8 kegiatan. Ya, karena Anda itu ikhlas, wah, luar biasa, memiliki keikhlasan yang tinggi misalkan, lalu kemudian ini kita pakai buat 15 pertemuan agar intens dan kita optimalkan. Kalau usah dikasih uang transport, misalkan itu boleh saja. Karena demi optimalisasi penggunaan dana bantuan, dan itu malah lebih baik karena outputnya melampaui dari anggaran yang tersedia. Itu kalau dibiayai harusnya sampai 100 juta, tapi hanya dengan 30 juta bisa menghasilkan kegiatan dengan output kegiatan yang mungkin nilainya luar biasa
kalau dinilai dengan uang luar biasa keren. Nah, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu guru sekalian, Ketua Pokja atau pengurus Pokja yang tetap bersemangat, dan mohon semangat ini tetap dijaga ketika berinteraksi dengan para guru sehingga betul-betul forum KKG, forum MGMP ini menjadi forum dalam memfasilitasi untuk penyelesaian bagian permasalahan yang ditemukan para guru di lapangan, sehingga nanti ketika pulang ke madrasah masing-masing semua masalah selesai. Bahkan syukur-syukur apa yang Anda lakukan jangan lupa untuk selalu dicatat, ditulis, ketika itu menjadi satu film note, catatan, lalu Anda bisa melakukan refleksi, itu bisa diolah menjadi sebuah tulisan yang bagus, lalu bisa diinformasikan ke yang lain, dan itu juga akan menambah sedekah ilmu atau sedekah jariah dari Bapak Ibu guru sekalian. Dan terima kasih Pak Makin mendampingi para guru dan setia mengingatkan. Jalan sesuai dengan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat dan sehat selalu. Semangat selalu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan untuk teknis dan lain sebagainya pada Pak Makin dan tim. Demikian. Oke. Terima kasih Pak Anies atas semangatnya buat kami. Ini Pak Anies posisi di Jakarta, masih di Jogja? Masih di Jogja, lagi menuju ke okay. acara BNPT. Oke. Siap. Terima kasih Pak Anies sekali lagi atas dukungannya. Semoga pencairan tahap 3 ini lebih baik, lebih lancar dari pencairan sebelumnya. Kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di live streaming maupun yang ada di Zoom, silakan Bapak Ibu bertanya kepada kami. Kita punya waktu beberapa menit. Untuk pertanyaan yang ada di chat, kami bisa sampaikan. Yang dari Manggarai tadi sudah dijawab oleh Pak Adib, bahwa pencairan tahap 3 itu baru akan dimulai pada hari Jumat tanggal 25 November. Jadi kalau sebelum itu Bapak Ibu datang ke bank, sudah pasti tidak dilayani. Gitu. Jadi sesuai dengan kesepakatan dengan pihak bank penyalur bahwa tahap 3 baru bisa ditarik dananya melalui KCB Bank Mandiri terdekat sesuai informasi yang ada di dalam surat pemberitahuan sebagai penerima bantuan, yaitu tanggal 25 November sampai 25 Desember. Silakan cairkan dana Bapak Ibu pada hari Jumat nanti dan hari-hari dan 30 hari berikutnya. Itu kami tunggu beberapa menit apabila ada pertanyaan. Silakan Mas Adib di chat. Oke, baik. Terkait dengan surat kuasa pengurus, ya, itu yang tanda tangan itu tidak hanya ketua, ya, tapi melainkan sekretaris dan bendahara. Oke, baik. Saya tampilkan lagi ya. Saya menambahkan ya Mas Adib ya. Ya, silakan. Jadi surat kuasa pengurus itu diberikan kepada ketua. Jadi yang tanda tangan di sana adalah pengurus yang memberikan kuasa kepada ketua. Nanti di bawahnya itu ada penerima kuasa, yaitu ketuanya. Dan pengurusnya sesuai dengan jumlah pengurus yang ada di dalam SK. Seperti yang tadi dicontohkan oleh Pak Adib. Kalau misalnya pengurusnya ada bendahara dan sekretaris, sekretaris dan bendahara, ya berarti sekretaris dan bendahara. Kalau contohnya seperti Pak Adib tadi. Jadi sekali lagi bahwa pengurus itu adalah orang yang mengelola langsung organisasi. Kalau contohnya Pak Adib tadi ada sekretaris, bendahara, ketua-ketua bidang. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu tarik ke bawah, itu nanti kuasa diberikan kepada
ketua kelompok kerja. Ini yang ditulis oleh Pak Adib ini adalah contoh ya. Jadi nanti sesuai dengan kondisi yang ada di dalam SK masing-masing. Ya, baik Mas. Kalau kita lihat di sini kan hanya ini Mas. Kalau di SK Pokja ya, kita cek itu hanya ketua, sekretaris dan bendahara, sedangkan yang lain tidak ada. Nah, kita harus cek juga apakah di SK PDF atau SK yang diterima oleh kelompok kerja, apakah sesuai ini. Hanya ketua, sekretaris, bendahara saja. Tidak ada Ya. kepala bidang. Gitu. Makanya di sini, di surat kuasa ini, cukup sekretaris dan bendahara. Jadi hanya 2. Gitu. Sedangkan di sini adalah ketuanya jabatannya. Nah, nanti yang harus dicekal adalah SK kelompok kerjanya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau di aplikasi, kalau kami cek itu hanya pengurusnya itu hanya ketua, sekretaris dan bendahara. Gitu. Ya, sedangkan yang lainnya itu adalah anggota. Seperti itu, Mas. Pertanyaan berikutnya, Mas Adib. Ya. Di chat. Pergantian pengurus. Pertanyaan berikutnya. Di chat. Baik. Terkait dengan kepengurusan, kami harapkan khusus untuk yang ketua Pokja, ya, ketua Pokja penerima bantuan, kami harapkan jangan dirubah dulu, gitu, karena itu menjadi kasus tersendiri, gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum nomor rekening kelompok kerja itu terbitkan, kami itu sudah memberikan data kepada pihak bank, ya, itu ada nama ketua, kemudian nik ketua, dan nomor telepon. Itu ke saat pembuatan nomor rekening. Nah, kalau ketuanya itu dirubah sekarang di aplikasi, itu saya khawatir akan jadi temuan juga di pihak banknya. Artinya bank tidak mau mencairkan. Itu karena ada perbedaan data di awal dan yang terbaru. Itu Mas Makian. Ini kalau pengurus, Mas. Yang Kalau ini pertanyaan pengurus. yang penting disesuaikan saja di aplikasi dan di SK hard filenya, hard copy ya. Gitu. Untuk yang pengurus gitu. Atau apakah sesuaikan yang tadinya anggota menjadi kepala bidang atau menjadi bendahara gitu. Yang penting antara aplikasi dan SK aslinya itu sama. Yang penting jangan diotak-atik untuk saat ini itu adalah ketua kelompok kerja penerima bantuan tahap 3. Nah, terkait dengan apakah harus di-upload lagi, ya harus dong. Nanti kami mau ngeceknya apakah sesuai atau tidak bagaimana. Nah, seperti contoh gini, ya. Sebagai contoh ini adalah Garut nih. Saya akan coba menjadi masuk sebagai admin pusat untuk mengecek apakah sesuai atau tidak. Oh, ternyata beda Mas formatnya. Ya. Ya inilah yang harus disesuaikan tuh ini maksud saya. Di sini kan ada kepala bidang nih. Bidang kerjasama sedangkan di aplikasi tidak ada. Tadi kalau kita cek ya. Ya. Nah, ini nih. Tuh. Kemudian di sininya ketuanya siapa nih? Pepen. Di sini siapa ketuanya? Nah, ini kan beda tuh. Ini nih, maaf. Nah, ini ketua kan. Di sini Pepen, sedangkan di sini Zaini Maksum. Nah, maka untuk kelompok kerja ini itu harus diupdate data SK-nya. Karena kan kalau kami sendiri kami cek itu kan sudah tidak sinkron ini. Gitu, Mas Makin.
Baik, terkait dengan nomor rekening, sekali lagi kami sampaikan bahwasannya nomor rekening ini kami yang menerbitkan itu adalah dari pusat, ya. Jadi bukan kelompok kerja yang membuatnya. Itu. Ya, nomor rekening untuk tahap 3 itu diterbitkan dari pusat. Kemudian pertanyaan Jadi lain Bapak Ibu sekalian, nomor rekening yang dibuat oleh kelompok kerja hanya Aceh. Hanya Aceh yang membuat nomor rekeningnya sendiri. Karena mereka harus membuat nomor rekening di BSI. Sedangkan untuk kelompok kerja di luar Aceh, itu pusat yang mengurusnya. Jadi Bapak Ibu nanti akan terima surat pemberitahuan sebagai penerima bantuan, dan di dalamnya sudah ada rekeningnya. Udah ada nomor rekeningnya. Itu. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika pemateri atau narsum dari instansi Kementerian Agama, apa bisa dibayarkan honornya? Gitu. Nah, ini agak sensitif nih Mas Makin ini terkait dengan honor narsum. Bapak Ibu sekalian, di Juknis itu jelas bahwa narasumber dan fasilitator yang berasal dari unit Kementerian Agama itu tidak dibayarkan honornya. Oleh karena itu ada uang harian dan ada uang transport. Silakan Bapak Ibu pelajari lagi di dalam Juknis tentang peruntukan bantuan. Jadi honor diberikan kepada person sebagai narasumber maupun fasilitator untuk yang berasal dari unit Kementerian, di luar unit Kementerian Agama. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih Pak Makin. Selanjutnya pertanyaan terkait dengan surat kuasa. Ya, surat kuasa sekali lagi sesuaikan dengan SK kelompok kerjanya. Ya. Jadi yang tanda tangan itu tidak hanya ketua, melainkan ada juga sekretaris, kemudian bendahara, kemudian kepala bidang. Gitu. Saya kembali ininya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya surat kuasa ini yang pertama isikan nama sekretaris, NIK-nya berapa dan jabatannya. Kemudian yang kedua adalah bendahara kelompok kerja siapa, NIK-nya berapa, kemudian jabatannya adalah bendahara. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kepala bidang. Nah, untuk nomor 3, 4, 5, 6 itu sesuaikan dengan SK kelompok kerja. Kalau yang tertulis adalah hanya sekretaris bendahara, maka nomor 3, nomor 4 itu tidak usah. Gitu. Ya. Jadi hanya 2 saja. Tapi kalau ada kepala bidang kepala bidang organisasi, terus kepala bidang hubungan masyarakat itu ada, silahkan dicantumkan. Tuh, ya. Jadi poinnya antara yang ada di dalam soft copy yang Bapak input di sistem, ini harus sama dengan yang Bapak Ibu bawa dokumennya ke bank. Itu penting. Dan materai itu tidak harus sejumlah pengurus yang tanda tangan. Ya Bapak Ibu ya. Yang penting tanda tangan pengurus menyentuh materai. Misalnya pengurus Bapak Ibu 6 orang, 4 juga bisa. Yang penting 6-6-nya tanda tangannya menyentuh materai. Gitu. Jadi sekali lagi jumlah materai tidak harus sama dengan jumlah pengurus. Kalau pengurus Bapak Ibu ada 6 contohnya, cukup dengan 4 materai misalnya, yang paling penting adalah tanda tangan menyentuh materai. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kita akan selesai pukul berapa Mas Adib? 12:05? 12:05 lah. Ya. Ya, oke. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika salah satu pengurus sudah mutasi, bagaimana untuk mengisi surat kuasanya Pak? Soalnya ada 2 kepala bidang, sudah tidak lagi mengajar di madrasah. Nah, itu silakan nanti koordinasi dengan admin yang membuat Kabupaten kota. Ya, admin kabupaten kota atau admin provinsi. Itu untuk kelompok kerja tingkat provinsi. Jadi nanti silakan disampaikan untuk memperbaiki kepala bidang tersebut. Itu yang penting antara di SK dengan di aplikasi itu sama. Itu ya. Itu silakan nanti koordinasi dengan admin kabupaten kota, insya Allah
akan kami sampaikan juga ya untuk dipercepat lah agar kelompok kerja itu bisa mulai melakukan pencairan nanti di tanggal 25 November 2022. Gitu. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu sekalian, apakah kegiatan dilakukan di bulan Desember? Bapak Ibu, pada saat kami menerbitkan keputusan tentang penetapan kelompok kerja penerima bantuan tahap 3, itu ada pengantar dari Pak Direktur, yang salah satu poinnya, lakukan kegiatan sambil menunggu pencairan tahap 3 yang akan diinformasikan segera. Kira-kira itu poin pengantar dari Pak Direktur. Oleh karena itu, kita tidak memberikan toleransi kegiatan melampaui Desember. Jadi kegiatan harus dilakukan dan diselesaikan di Desember. Jadi kegiatan boleh dimulai di November sampai kemudian akhir Desember. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tadi juga sudah ada yang menghubungi saya secara pribadi menyampaikan apakah mungkin kegiatan dilakukan setelah Desember? Tidak, karena semua harus dilaporkan di penghujung Desember. Itu. Oleh karena itu Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan ini di November dan Desember. Itu harapan kita. Karena ini adalah dana yang keluar dari APBN melalui DIPA Kementerian Agama. Jadi terikat oleh mekanisme pelaporan yang diatur oleh Menteri Keuangan. Begitu Bapak Ibu. Baik, pertanyaan selanjutnya terkait dengan jika Ketua MGMP melakukan pencairan secara langsung, apa masih perlu surat kuasa yang ditangani sekretaris dan bendahara? Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, yang mencairkan hanya Ketua Pokjanya saja, ya, dengan persetujuan pengurus kelompok kerja. Nah, pengurus kelompok kerja itu antara lain adalah sekretaris, kemudian bendahara, kemudian kepala bidang, gitu, ya. Jadi yang mencairkan bantuan itu hanya kelompok kerja. Ketuanya ketua kelompok kerja, betul, ya. Dengan persetujuan atau membawa surat kuasa yang sudah ditandatangani oleh pengurus Pokja, gitu. Bisa sekretaris, bendahara, sama kepala bidang. Kemudian terkait dengan tanggal berapa batas akhirnya? Batas akhir pencairan itu di tanggal 25 Desember tahun 2022. Cuma kami sarankan jangan mepet banget gitu, istilahnya nyairinnya. Atau karena kita kan batas waktunya itu 25 Desember, ya minimal tanggal 20 lah. Gitu. Itu sudah mencairkan, sudah finish. Ya, untuk surat kuasa atau pemberi kuasa sekali lagi materainya tidak harus satu orang satu materai. Ya, bisa satu materai digunakan oleh 4 pengurus. Itu kalau kemarin laporan ke kami itu bisa itu dari cabang tertentu ya. Cuma nanti akan kami tanyakan kembali ke bank pusatnya apakah bisa atau bagaimana gitu Pak Makin ya. Satu materai. Jadi kalau saya sarankan Bapak Ibu tidak harus menempelkan materi sejumlah pengurus. Kalau pengurus Bapak Ibu 6, tempel aja 4, yang kira-kira tanda tangannya menyentuh materai. Tapi kalau materinya 1, yang tanda tangan 4, nanti kelihatan rumit sekali. Jadi kami sarankan tidak harus sejumlah pengurusnya, tapi setidaknya semua pengurus tanda tangannya menyentuh materai. Supaya kelihatan rapi. Kalau 6 pengurus bisa 4 misalnya materai, jika dianggap terlalu banyak kalau harus 6. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, Mas Adib cukup? Cukup, Pak, sudah. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain bisa melalui admin KGTK dan link YouTube ini juga akan kami bagikan kepada admin KGTK secara berjenjang, admin KGTK Provinsi dan Kabupaten Kota, yang nanti bisa Bapak Ibu putar ulang penjelasan kami terkait dengan persyaratan pencairan, beserta hal-hal apa saja yang perlu dibawa pada saat Bapak Ibu datang ke bank untuk menarik dana.
Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada Mas Adib, terima kasih kepada Pak Rianov, terima kasih juga kepada Pak Heru dan tim yang telah menyiapkan Zoom, telah menyiapkan live streaming, dan memfasilitasi kegiatan ini. Dan secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada Pak Anies Maskur selaku Kasubdit Bina MA/MAK sekaligus Koordinator Komponen 3. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wa'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.